Di tengah tidur, Akmal bermimpi seorang laki-laki dengan pakaian adat Jawa ditemani seekor harimau putih. Dan dia berkata kepada Akmal, "Jangan pergi ke sana." Akmal, teman-teman, mencoba menjelaskan perasaan yang tidak enak kepada Bondan bahwa perjalanan ini tidak bisa dilanjutkan dikarenakan selama perjalanan mereka selalu saja diganggu oleh makhluk gaib yang berada di Gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Pada kesempatan yang baik kali ini, Kakak Jo akan membagikan sebuah tulisan yang ditulis oleh Doni Saputra pada Sabtu 23 Juli 2022 dengan judul Pendakian Gunung Lawu Part 1, Kisah Nyata Lawu Ngunduh Mantu. Yang kemudian kisah ini teman-teman, Kakak Jo kutip dari aspirasiku.id. Sebelum Kakak Jo membacakan cerita tersebut, kemudian membagikan buat teman-teman semua, Kakak Jo berharap semoga teman-teman berkenan untuk terus memberikan dukungan buat pengembangan channel ini. Mohon bantuannya. Jangan lupa like, silahkan di komen, share, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, Kakak Jo mohon dengan sangat semoga teman-teman berkenan, sudi, ikhlas untuk mensubscribe channel ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman dengan pahala kebaikan, rezeki yang melimpah ruah buat teman-teman semua. Langsung saja teman-teman, Kakak Jo akan membacakan serta membagikan kisah tentang pendakian Gunung Lawu Part 1, Kisah Nyata Lawu Ngunduh Mantu. Teman-teman, kali ini, pada part 1 ini, Kakak Jo akan membacakan sebuah kisah nyata pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu yang dilakukan oleh 9 pendaki. Gunung Lawu, teman-teman, terletak di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, yang kerap terjadi hal mistis oleh beberapa pengalaman para pendaki. Cerita kisah nyata berikut teman-teman dialami oleh pendaki asal Solo, sebut saja namanya adalah Akmal, serta rekan teman pendakinya pada pendakian tahun 2017 yang silam. Kisah ini teman-teman dari aspirasiku.id yang dilansir dari halaman grup Facebook cerita horor pendaki gunung yang dibagikan oleh akun dengan nama Upinsi. Simak kisah nyata pendakian Gunung Lawu pendakian tahun 2017 yang telah aspirasiku.id rangkum. Ditemani segelas teh dan suara burung murai milik tetangga memandangi matahari terbit. "Nih Mal, makan dulu," ucap Karina sambil membawakan singkong goreng kesukaan Malika. "Wih, enak nih," sahut Malika, teman-teman. Tiba-tiba Karina sebagai kakak Malika bertanya, "Kamu kan pernah ke gunung ya, Mal? Gimana sih rasanya ke puncak?" tanya Karina. Sontak Malika kebingungan karena walaupun ia sudah 2 kali ke gunung dan belum pernah nyampe ke puncak. Dan Malika tidak pernah cerita kejadian-kejadian di gunung. "Emangnya kenapa?" tanya Malika. "Jadi Denny ngajakin kakak buat ke Gunung Lawu," jawab Karina, teman-teman. "Ya udah, tanya Mas Denny aja," ucap Malika. "Ish, nyebelin bet punya adek,"
ucap Karina teman-teman, sambil pergi membawa singkong goreng yang baru saja ia berikan. Singkong gua, ucap Malika sambil mengejar Karina. Dah gede masih aja ribut, ucap ibu Malika dan Karina teman-teman. Tiba-tiba Rizal datang ke rumah Akmal. Akmal, ucap Rizal. Akmal kemudian segera menghampirinya teman-teman. Kamu Zal, ucap Akmal. Kamu sibuk gak malam? Tanya Rizal teman-teman. Ke Gunung Lau lagi, jawab Akmal. Wis, kok lu tahu Mal? Kata Rizal. Ya taulah, saya kan bisa baca pikiran orang, jawab Akmal. Teman-teman, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Padahal pendakian kali ini, Karina sebagai kakak Akmal ikut Gunung Lau via Cemorosewu. Setelah berpamitan kepada ibu, mereka kemudian memulai perjalanan dari Solo ke Magetan pada pukul 8:30. Singkat cerita teman-teman, akhirnya setelah menempuh perjalanan yang panjang, calon pendaki sampai juga di Magetan. Mereka disambut oleh teman-teman yang sudah sampai terlebih dahulu. Mas Denny memperkenalkan Karina ke timnya. Kenalin, ini calon saya namanya Karina, ucap Mas Denny. Saya Milka, ucap Milka memperkenalkan dirinya ke Karina. Iya, saya Karina. Oh jadi ini ya yang namanya Milka, ucap Karina teman-teman. Iya, jawab Milka. Akmal mikirin kamu terus loh di rumah, ucap Karina. Apa sih kak? Sahut Akmal. Teman-teman, setelah Karina berkenalan dengan mereka, kelompok pendaki ini pun istirahat sebentar. Kala itu, hujan turun sangat deras di saat mereka akan memulai perjalanan pendakian. Hujan bang, ucap Eko ke Bondan. Iya kok, kita nunggu reda dulu ya, ucap Bondan ke mereka semua. Teman-teman, hujan tidak juga reda dan jam telah menunjukkan pukul 19 malam. Dan kemudian mereka sepakat untuk memuncak pada besok paginya. Akmal, Rizal, dan Eko asik mengobrol, sedangkan yang lain entah kemana. Tiba-tiba teman-teman, Milka duduk di samping Akmal, dan mereka berdua kembali asik ngobrol hingga jam menunjukkan pukul 22 malam. Dan Bondan menyuruh mereka tidur di area base camp. Akmal dan yang lain segera tidur. Di tengah tidur, Akmal bermimpi seorang laki-laki dengan pakaian adat Jawa ditemani seekor harimau putih, dan dia berkata kepada Akmal, jangan pergi ke sana. Sontak teman-teman, Akmal kemudian terbangun. Astagfirullah, ucap Akmal dengan pelan. Setelah berdiam diri cukup lama, Akmal melanjutkan kembali tidurnya, hingga Karina membangunkan tidur Akmal pada pagi hari. Mal, bangun Mal, ucap Karina. Akmal langsung melihat area base camp ini, akan tetapi Akmal melihat seorang kakek-kakek dari jauh. Mulutnya seperti berkata, jangan pergi ke sana. Suara dari mulutnya terdengar di telinga Akmal teman-teman, padahal jaraknya cukuplah jauh. Setelah makan, mereka kemudian merapikan barang-barang yang akan mereka bawa. Seperti biasa, sebelum pendakian, setiap pendaki mengawali aktivitasnya dengan berdoa. Teman-teman, para pendaki kemudian memulai perjalanan pada pukul 7 pagi. Dengan posisi yang dipimpin Eko, Mawar, Putri, Rizal, Akmal, Milka, Karina, Denny, dan terakhir Bondan. Pelan-pelan aja ya, ucap Bondan dari belakang. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, para pendaki semua memulai memijakkan kaki mereka ke Gunung Lau. Kulo nuwun, ucap Akmal dalam hati
karena kebiasaan kata orang tua agar tidak lupa mengucapkan salam. Tumben gak ada suara gemelan, ucap Akmal dalam hatinya, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman, Akmal asik mengobrol dan bercanda. Hingga samar-samar Akmal mendengar suara seorang nenek-nenek. Dan kemudian dia berkata, "Akhirnya kamu kembali lagi ke sini." Sreng, teman-teman. Seketika bulu kuduk Akmal berdiri semua. Selama perjalanan, Akmal terus memikirkan apa maksud dari kata itu. "Kenapa, Mal?" tanya Milka. Enggak kok," jawab Akmal, teman-teman. Saut Karina dari belakang. Teman-teman, selama perjalanan, Akmal terus memikirkan apa arti dari bisikan-bisikan tersebut. Akmal selalu bertanya kepada dirinya, apa hubungannya dari mimpi yang ia alami semalam dengan ucapan makhluk gaib yang menyerupai kakek-kakek. Dalam perjalanan, Bondan kemudian menghentikan langkah kaki para pendaki untuk beristirahat sebentar di tengah perjalanan mereka. Akmal segera meminum air yang ia bawa dari bawah. Akmal melihat wajah Milka dan Mawar. Wajah mereka nampak pucat, seakan sesuatu terjadi kepada diri mereka. Tiba-tiba, teman-teman, Rizal menghampiri Akmal, kemudian bertanya. Yang ia dengar suara misterius. Akmal pun mengiyakan pertanyaan Rizal. Dan kemudian, teman-teman, para pendaki itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Dengan rasa ingin tahu, Akmal terus berpikir, apa arti dari bisikan tersebut? Teman-teman, lalu Karina tiba-tiba berteriak dari belakang, dan sontak semua pendaki menjadi kebingungan. Karina hanya bisa menangis dan ketakutan dengan apa yang ia alami barusan. Dengan ketakutan, Karina kemudian menceritakan kepada Denny apa yang barusan ia alami. Bahwa ia melihat sosok makhluk gaib yang menyerupai nenek-nenek. Teman-teman, Denny mencoba memberi ketenangan kepada Karina dan menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah warga kampung di sekitar. Pada akhirnya, para pendaki kemudian melanjutkan perjalanannya dan tak terasa mereka sudah sampai di pos 1. Perjalanan mereka kali ini, teman-teman, cukup baik. Namun hanya ada bisikan dari makhluk gaib yang menyerupai bisikan nenek-nenek yang mengganggu para pendaki. Selama di pos 1, mereka beristirahat dan kemudian bergabung dengan para pendaki lainnya. Akmal, teman-teman, kemudian menghampiri Malika dengan wajahnya yang agak pucat. Singkat cerita, setelah beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan harapan sudah tidak ada lagi gangguan dari makhluk gaib. Namun, tiba-tiba ada batang kayu yang jatuh dari pohon, membuat para pendaki saling menatap. Dan sosok makhluk gaib yang menyerupai kakek-kakek yang pernah ditemui oleh Akmal di area base camp pertama kembali muncul di hadapan Akmal tanpa pendaki lainnya tahu. Lalu para pendaki segera menyingkirkan batang kayu yang terjatuh tersebut. Bondan yang melihat Akmal dengan wajah yang begitu cemas. Akmal, teman-teman, mencoba menjelaskan perasaan yang tidak enak kepada Bondan bahwa perjalanan ini tidak bisa dilanjutkan dikarenakan selama perjalanan mereka selalu saja diganggu oleh makhluk gaib yang berada di Gunung Lau. Dan untuk meyakinkan, Bondan dan Denny memberi penjelasan kepada Akmal bahwa perjalanan pendakian Gunung Lau harus tetap dilanjutkan. Dan setelah diskusi, Akmal pun tetap melanjutkan perjalanan pendakian ke Gunung Lau. Teman-teman, pada akhirnya para pendaki kemudian melanjutkan perjalanan pendakian. Dan akhirnya mereka sampai di pos 2 pada pukul 13 siang.
kemudian memutuskan untuk melakukan makan siang di situ. Setelah melaksanakan makan siang di pos 2, teman-teman, para pendaki melanjutkan perjalanannya pada pukul 14.30 menuju pos 3. Ada gangguan selama perjalanan menuju pos 3. Akmal, teman-teman, mengalami pusing serta cuaca angin sangat kencang, sehingga suara ketawa dan tangisan dari makhluk gaib sangat terdengar jelas oleh Akmal. Namun Akmal tak menghiraukan itu, sehingga pada akhirnya para pendaki sampai juga berada di pos 3 pada pukul 17 sore. Eko cukup santai dalam perjalanan dan mengucapkan kepada Bondan bahwa perjalanan kali ini sangat mulus. Sedangkan teman-teman, berdasarkan penglihatan Akmal, dalam perjalanan begitu jelas terdapat banyak gangguan-gangguan yang ia sendiri alami. Setelah sampai di pos 3, tiba-tiba mendung datang dan mereka segera membuat tenda. Karena hujan turun sangat deras, para pendaki kemudian memutuskan untuk bermalam di situ. Pada pukul 20.30, hujan kemudian berhenti. Akmal dan Rizal keluar tenda karena mereka berdua belum bisa memejamkan mata mereka. Mereka berdua asik mengobrol sambil meminum teh hangat yang Milka buatkan untuk mereka berdua. Dan teman-teman, di tengah obrolan, lagi-lagi Akmal melihat kakek-kakek dari kejauhan. Kakek tersebut memandangi Akmal dari balik pohon yang sangat jelas ia lihat. Lalu Akmal cepat-cepat langsung mengajak Rizal masuk ke dalam tenda mereka. Teman-teman, setelah mereka berdua masuk tenda, Akmal kembali bermimpi. Namun kali ini ia bermimpi bertemu sosok makhluk yang menggunakan adat Jawa dan ditemani oleh seekor harimau putih. Dalam mimpi tersebut, sosok makhluk gaib yang mengaku sebagai Akmal, sontak ia pun terbangun oleh mimpi tersebut dan penasaran, teman-teman, apa maksud dari mimpi itu. Lalu ia pun kembali tertidur setelah 30 menit memikirkan apa arti dari mimpinya tersebut. Teman-teman, waktu pagi pun tiba, para pendaki terbangun dan melakukan sarapan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah persiapan dan sarapan selesai, para pendaki melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan kali ini seperti biasa, mereka asik bercanda satu sama lain. Dan pada akhirnya, gangguan demi gangguan yang mereka rasakan pada perjalanan kali ini. Eko tiba-tiba menghentikan langkahnya. Bondan pun heran, kenapa Eko menghentikan langkah kakinya. Ia pun enggan menjawab pertanyaan Bondan. Akmal melihat apa yang terjadi dari yang Eko lihat, teman-teman. Ternyata ada sosok perempuan dengan rambut panjang dan kain putih di hadapan para pendaki. Setelah menunggu cukup lama, teman-teman, akhirnya sosok tersebut menghilang. Namun aroma yang tidak enak masih saja menyengat di hidung Akmal. Bayangan hitam terlihat terbang terbawa angin. Tiba-tiba, teman-teman, bayangan itu berhenti di dekat salah satu pohon besar yang posisinya agak jauh dari jalan yang akan mereka lewati. Matanya merah, tubuhnya penuh bulu, sehingga Karina nampak ketakutan melihat sosok tersebut dan langsung berpegang kepada Denny. Dan dengan berdoa selama perjalanan, akhirnya para pendaki kemudian sampai di pos 4 Gunung Lau. Setelah beristirahat cukup lama, teman-teman, mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Tak lupa, sesama pendaki berpamitan dengan pendaki yang masih berada di pos 4 Gunung Lau.
Di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut yang tebal datang dan mengganggu perjalanan mereka. Mereka merapatkan barisan mereka, teman-teman. Tetapi salah satu pendaki yang bernama Karina tiba-tiba berhenti dikarenakan sakit perut yang dialaminya sudah sangat tak karuan. Oleh sebab itu, Milka sebagai perempuan menemani Karina untuk membuang air besar. Rombongan pendaki lainnya beristirahat sejenak dan menunggu Karina dan Milka untuk kembali kepada mereka. Sekian lama mereka menunggu Milka dan Karina. Sekian lama mereka menunggu, Milka dan Karina tak kunjung juga kembali. Akmal dan Denny mencari keberadaan mereka, teman-teman. Akmal berteriak. Posisi Denny berjauhan dengan Akmal, dan Akmal bertanya kepada Denny. Namun Denny pun tidak memberi jawaban. Tiba-tiba, teman-teman, Denny tidak menampakkan dirinya di hadapan Akmal. Akmal sendiri terus saja berteriak untuk memanggil nama mereka. Tidak ada jawaban sama sekali ketika Akmal berteriak. Dia merasa dirinya dikerjai oleh teman-teman sependakian. Ada langkah kaki di belakang Akmal. Ya, ketika ia menoleh, ia tidak menemukan siapa-siapa di belakangnya. Lalu ia berteriak dan merasa ketakutan ditinggal sendirian. Teman-teman, kabut gelap kembali menghantui Akmal kali ini. Dengan pandangan yang terbatas, Akmal tetap melanjutkan langkah kakinya. Akmal merasa mulai menyesal tidak mendengarkan bisikan dari sosok kakek-kakek yang hadir di dalam mimpinya. Tiba-tiba, teman-teman, pundak Akmal ada yang menyentuh dan tangannya begitu dingin ketika dirasakan berada di pundaknya. Akmal pun segera bergegas lari dari tempat itu. Berjalannya Akmal dengan rasa takutnya sampai ada kemudian yang memanggil namanya dengan nada yang sangat berat. Ia kemudian memberanikan dirinya untuk menoleh ke belakang. Tiba-tiba, teman-teman, ada sosok perempuan yang berambut panjang dan kain putih. Kemudian ia tertawa seperti makhluk yang Akmal jumpai. Teman-teman, dengan ketakutannya yang sangat mendalam, Akmal kemudian lari secepat-cepatnya dan akhirnya ia tersandung kemudian terjatuh sehingga kepalanya terluka dan mengalami pendarahan. Benturan yang cukup keras sehingga darahnya terus saja mengalir di kepalanya. Luka yang dialami langsung ia ikat dengan kain yang ia bawa. Kemudian ia berusaha untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Hari mulai gelap. Rekan para pendakinya tidak juga bertemu dengan Akmal, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat saja. Ia saat itu beristirahat di bawah pohon. Akmal, teman-teman, kemudian merasa kelaparan. Akhirnya ia memakan roti yang ia bawa di tas ranselnya. Teman-teman, nasib buruk yang ia alami. Ia kesasar di tengah hutan dan hari semakin saja semakin malam. Akmal tidak membawa tenda dan akhirnya ia tertidur di bawah pohon.